Ya, rekod. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, salatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Anak-anakku sekalian, mahasiswa semester 1, Prodi Pendidikan Agama Islam, kita akan melaksanakan perkuliahan dengan moda daring ya. Moda pembelajaran hari ini kita pakai daring sesuai usulan kalian. Sebetulnya saya lebih suka kuliah secara luring, lebih menurut saya lebih efektif ya, menurut saya lebih efektif. Tapi jika memang mahasiswa menghendaki daring ya saya ikuti, nggak masalah. Nah ini karena eh, Zoom-nya ini gratis, mungkin nanti waktunya itu apa ya, tidak cukup leluasa. Artinya apa? Nanti kita akan kehabisan waktu mungkin di waktu 40 menit, terus baru kemudian kita nanti mungkin akan ini eh, apa ya, mati sendirinya Zoom-nya, terus nanti bisa kita buat lagi Zoom untuk yang kedua. Baik, supaya efektif, maka mahasiswa yang pertama harus dipahami bahwa kuliah itu adanya interaksi ya antara dosen dengan mahasiswa. Jadi jangan biarkan perkuliahan kita tanpa interaksi. Artinya interaksi ini bisa kita lakukan dengan cara saling menanggapi apa yang disampaikan baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa yang lain. Boleh juga bertanya. Nah, untuk etika dalam pembelajaran Zoom, mungkin kalian sudah memahaminya. Yang pertama diantaranya ya harus on kamera ya. Jadi nggak boleh kameranya ditutup, itu nanti mengindikasikan kurang serius dalam pembelajaran dan tidak ada kejujuran dalam kegiatan pembelajaran. Nah, saya sebetulnya juga merasa apa ya, khawatir kalau kalian itu mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring, utamanya WiFi. Jadi saya itu sebetulnya kalau misalnya mahasiswa ingin luring itu ya saya lebih senang daripada daring. Tapi nggak apa-apa, kita juga sekali waktu daring. Baik, nanti jika kalian ingin langsung merespon, bertanya, boleh ya. Jadi nggak harus nunggu paparan selesai ya. Kalian boleh eh, melakukan sanggahan, boleh memberikan respon, tanggapan, boleh bertanya juga. Baik, kita akan lanjut pada materi berikutnya. Eh, Ya, kita dalam berbagai hal itu harus bisa apa ya? Baik, sudah tampil ya apa yang ini materinya? Ya, Pak. Sudah ya? Nah, kita terhadap berbagai masalah itu bisa menggunakan pendekatannya jurnalistik untuk memahami suatu masalah. Apa itu maksudnya? Eh, dalam bidang jurnalistik biasanya seorang jurnalis itu selalu mempertanyakan masalah itu dengan 5W1H. 5W1H itu apa? Yang pertama, what? Nah, kalau terkait pendidikan, what is education? Apa sih pendidikan itu? Nah, pendidikan adalah bla 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 bla. Itu artinya
kita menggunakan kata what untuk memahami suatu masalah pendidikan. Yang pertama pakai what. Kemarin kita sudah bahas apa itu pendidikan, jadi kalian tentu sudah paham apa sih pendidikan itu. Nah, berikutnya bisa kita tanyakan terkait dengan pendidikan itu why, mengapa? Terus who ini bisa eh, who is educated, siapa yang dididik dan siapa yang mendidik, nah, itu who. Terus when, kapan? Kapan kita menyelenggarakan pendidikan? Apakah pendidikan itu boleh dilaksanakan pada usia eh, balita, misalnya usia 2 tahun gitu, atau pendidikan itu harus 7 tahun? Nah, itu berarti pertanyaannya when, kapan? Where, di mana? Apakah kita kemudian bisa menyelenggarakan pendidikan di sembarang tempat? Apakah kemudian hanya di tempat-tempat yang kita sebut sebagai sekolah atau madrasah? Atau bisa ada tempat pendidikan yang lain? Itu menggunakan pertanyaannya where, di mana? Dan kira-kira kalau ada berbagai macam tempat pendidikan, mana yang ideal? Mana yang lebih direkomendasikan? Misalkan sekolah dengan madrasah, kira-kira lebih tepat mana menyekolahkan anak, mendidik anak itu di sekolah atau di madrasah? Nah, itu berarti kita ingin mendalami masalah pendidikan itu diantaranya menggunakan pertanyaan where. Nah, how-nya, ya. How, bagaimana? Kalau kalian sebagai pendidik itu bagaimana mendidik peserta didik kita, mendidik siswa kita? Apakah ada cara-cara khusus yang kita gunakan untuk mendidik seseorang? Mana yang lebih efektif? Apakah menggunakan ceramah itu efektif? Menggunakan diskusi itu apakah efektif? Menggunakan penugasan itu apakah efektif? Nah, itu adalah pertanyaan yang terkait dengan how we educate people. Bagaimana kita mendidik seseorang ya. Baik, nah kita pada pembahasan ini fokus kepada pertanyaan yang menggunakan kata tanya why. Why? Mengapa? Why we educate people? Why do we educate people? Mengapa kita mendidik masyarakat? Mengapa kita harus menyelenggarakan pendidikan? Apa gunanya? Apa fungsinya? Apakah pendidikan itu dibutuhkan? Tapi kenapa kemudian kalau nggak dibutuhkan, semua orang itu mengenyam pendidikan? Berarti ini sudah seakan-akan itu suatu keniscayaan bahwa pendidikan adalah suatu keharusan, suatu keniscayaan. Sehingga kita mendapatkan fenomena di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, setiap anak, ya khususnya ketika sudah usia 7 tahun, itu dikirim ke sekolah atau ke lembaga pendidikan atau madrasah ya. Nah, itu artinya apa? Berarti hampir semua orang itu mempercayai bahwa pendidikan atau sekolah atau madrasah itu memang memiliki fungsi, memiliki manfaat, memiliki dampak. Karena kalau tidak, ya buat apa kita susah payah membiayai anak untuk mengikuti kegiatan pendidikan di madrasah, di sekolah, di pesantren, atau yang non formal lain, misalnya di TPQ. Ya, itu adalah bukti bahwasanya memang pendidikan itu dibutuhkan. Sehingga kalau ditanya, why, mengapa kita menyelenggarakan pendidikan atau why, mengapa kita mendidik anak didik kita, ya karena memang ada manfaat yang besar yang diperoleh. Tetapi keyakinan seperti ini itu ternyata tidak semua eh, tidak semua teori membenarkannya, gitu. Tidak semua teori itu mengamininya.
Nah, gitu. Kalau kalian sudah tahu belum apa teori-teori atau mungkin madhab-madhab pemikiran pendidikan yang berbicara tentang manfaat atau dampak dari kegiatan pendidikan? Nah, kalau belum, ini ada hmm, baik. Yang pertama, jadi ada madhab pemikiran yang dikenal dengan nativisme. Nativisme itu eh, dikembangkan oleh seorang ahli pendidikan yang bernama Arthur Schopenhauer, ya. Jadi menurut nativisme, peserta didik berkembang, peserta didik mengalami peningkatan, perbaikan, perkembangan itu sebetulnya lebih didasarkan, lebih dipengaruhi oleh faktor hereditas atau pembawaan atau natifnya. Jadi kalau menurut Arthur Schopenhauer dan kawan-kawan, ya pendidikan itu tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena perkembangan seseorang itu yang mempengaruhi adalah gennya, hereditasnya, pembawaannya. Nah, itu pandangan dari nativisme. Karena itu sebetulnya menurut nativisme, pendidikan itu tidak dibutuhkan. Pendidikan itu justru merusak perkembangan. Itu dilanjutkan oleh J.J. Rousseau, ya. Jadi dalam pandangan kelompok nativisme, diantaranya ada J.J. Rousseau, itu menyatakan justru pendidikan itu tidak baik untuk perkembangan peserta didik. Kenapa? Karena itu merupakan rekayasa. Pendidikan itu bukan suatu yang alamiah. Jadi kita menyekolahkan anak, mengirim anak ke pondok, ke pesantren, ke madrasah, ke TPQ, dan lembaga pendidikan yang lainnya, itu adalah suatu rekayasa, bukan sesuatu yang sifatnya alami. Sehingga justru malah merusak perkembangan anak didik kita. Itu pandangan J.J. Rousseau. Jadi dalam kelompok nativisme ini ada anggapan bahwa yang menentukan perkembangan seseorang itu adalah natif atau pembawaannya gitu. Jadi menurut kelompok ini ya pendidikan itu eh, nothing gitu, tidak dibutuhkan gitu. Pendidikan itu tidak dibutuhkan. Nah, berikutnya yang kedua, ada mazhab pemikiran pendidikan yang bernama empirisme. Empirisme adalah sebuah mazhab pemikiran pendidikan yang menganggap bahwa satu-satunya yang mempengaruhi perkembangan seseorang itu adalah lingkungan. Artinya apa? Hereditas, gen, pembawaan itu nggak berpengaruh. Itu bagi empirisme begitu. Yang mempengaruhi itu adalah sesuatu yang berada di luar diri seseorang itu. Kalau nativisme itu kan menganggap bahwasanya yang mempengaruhi perkembangan seseorang itu ya apa yang ada dalam dirinya, apa yang diperoleh dari orang tuanya, gennya, hereditasnya. Nah, itu yang mempengaruhi. Dan itu mungkin juga banyak bukti, ya. Banyak bukti, contohnya begini. Ada eh, orang tua atau ayah yang cerdas, IQ-nya tinggi, pinter, maka anaknya juga menjadi pinter, anaknya juga cerdas. Itu contoh bahwasanya seakan-akan anak yang cerdas itu dikarenakan gennya diperoleh dari orang tua yang cerdas. Nah, itu bagi nativisme begitu. Berarti yang mempengaruhi adalah sesuatu yang berada di dalam dirinya itu sendiri, ya. Jadi itu menurut nativisme itu yang mempengaruhi itu ya sesuatu yang berada di dalam dirinya sendiri. Dan itu terkonfirmasi juga dalam berbagai macam apa ya pandangan sosial di masyarakat kita gitu.
Misalkan dalam masyarakat Jawa misalnya, atau di masyarakat Indonesia misalnya, kita mengenal istilah yang sepertinya mendukung nativisme. Apa itu contohnya? Contohnya adalah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Begitu ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali sing digondol codot. Gitu ya. Nah, jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya itu seakan-akan memberi penjelasan bahwasanya anak itu pasti mirip dengan orang tuanya. Apakah kecerdasannya, karakternya, kepribadiannya, bahkan fisiknya. Nah, itu artinya memperkuat pandangan nativisme yang menganggap bahwasanya perkembangan seseorang itu yang menentukan adalah gennya, hereditasnya, pembawaannya dari lahir. Kalau dia memang dari keluarga yang cerdas, dari orang tua, ayah dan ibu yang cerdas, yang IQ-nya tinggi, yang pintar, yang pribadiannya baik, nah itu tentu kemudian menurun pada anaknya gitu. Anaknya juga akan demikian rupa. Nah, berbeda dengan pandangan nativisme, pandangan yang sebaliknya atau antitesis ya. Kalau yang pertama itu tesis, nah yang kedua ini adalah antitesisnya. Pandangan yang menolak. Mazhab empirisme yang dipelopori oleh John Locke itu menyatakan bahwasanya bukan hereditas, bukan gen yang mempengaruhi, tapi justru sesuatu yang berada di luar dirinya. Lingkungannya lah yang membentuk seseorang itu menjadi baik, menjadi pintar, menjadi cerdas. Gitu. Gen tidak mempengaruhi. Nah, itu menurut John Locke begitu. Bahkan John Locke itu mengungkapkan teori tabula rasa. Teori tabula rasa itu teori yang menyatakan begini bahwa eh, kertas putih itu tidak akan bisa menjadi hijau oleh kertas itu sendiri begitu. Paham ya? Kertas putih itu akan menjadi hijau karena sesuatu yang ada di luar kertas itu, misalnya pulpen, spidol, atau cat. Nah, itu semua adalah sesuatu yang berada di luar diri dari kertas gitu. Oleh karena itu, sejalan dengan teori tabula rasa, empirisme yang dipelopori oleh John Locke menganggap bahwasanya penentu perkembangan seseorang itu adalah sesuatu yang berada di luar dirinya, lingkungannya. Nah, lingkungan itu apa saja? Lingkungan itu ya termasuk lingkungan pendidikan, lingkungan pertemanan. Jadi kalau ada anak kiai yang berteman dengan berandal, ya secara umum juga akan menjadi berandal gitu. Walaupun orang tuanya, walaupun ayah ibunya itu orang yang soleh, yang alim misalnya. Tetapi karena pergaulan anak kiai tersebut adalah pergaulan yang buruk, maka pribadinya, akhlaknya, perilakunya juga menjadi buruk. Dan itu mengkonfirmasi teori atau madhab aliran empirisme. Gitu, ya. Jadi nativisme itu tesis dan antitesisnya yaitu adalah empirisme. Nah, itu artinya apa? Menurut empirisme pendidikan itu segala-galanya. Gitu. Nah, bagi nativisme kan tidak. Nativisme itu pendidikan nggak berpengaruh. Nativisme itu nonsen. Bagi pendidikan itu bagi nativisme itu nonsen. Tapi bagi empirisme pendidikan itu ya termasuk lingkungan yang lain itu adalah maha segalanya. Ialah yang membentuk seseorang gitu, membentuk kepribadian seseorang, sikap seseorang, perilaku seseorang, itu lingkungan. Itu bagi pandangan empirisme ya, yang dipelopori oleh John Locke. Nah, ini tentu kemudian melahirkan sintesis ya, dengan mazhab yang ketiga yang kemudian disebut dengan konvergensi ya, dipelopori oleh William Sterren.
Menurut William Sterren bahwasanya perkembangan seseorang itu betul dipengaruhi oleh gen atau hereditas atau pembawaan, tetapi memang lingkungan atau pendidikan itu juga mempengaruhinya. Gitu. Jadi dua-duanya memiliki andil dalam perkembangan seseorang. Jadi kecerdasan seseorang, kepribadian seseorang, sikap perilakunya itu di samping dipengaruhi oleh faktor genetik, itu juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan atau lingkungan yang diperolehnya gitu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Boleh, silakan, silakan bertanya, silakan merespon, menanggapi. Atau mungkin ada yang nggak paham, boleh boleh mungkin minta penjelasan lagi mana yang tidak dipahami ya, silakan. Hmm? Mumpung belum ditutup sama Zoom-nya ini, sama pemilik Zoom-nya ini. Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Jika tidak ingin bertanya secara langsung, boleh bertanya melalui chat, silakan. Oke, penjelasan saya tapi clear ya, jelas ya. G. Ini gimana ini ya? Kok nggak ada respon ini gimana ini? Baik, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu aja. Hmm, salam. Baik, jadi eh, kita memiliki mazhab pendidikan. Ya, kita mengetahui secara umum bahwasanya ada nativisme yang menganggap bahwa perkembangan seseorang itu dipengaruhi oleh gen, pembawaan yang dibawa sejak lahir, diperoleh dari orang tua kandungnya. Jika orang tua kandungnya itu cerdas, pinter, baik, anaknya juga kemungkinan besar juga cerdas, pinter, baik. Sebaliknya, jika orang tua eh, tidak cerdas, terus perilaku buruk, perangainya buruk, wataknya buruk, nah itu kemungkinan besar juga akan menurun hal-hal tersebut kepada anaknya. Itu keyakinan dari nativisme. Tapi keyakinan empirisme enggak. Perangai, sikap, perilaku orang tua tidak otomatis itu menurun pada anaknya. Sehingga kemudian kalau anak tersebut tidak bersama orang tuanya, dibesarkan misalnya oleh kakek neneknya yang misalnya punya perangai watak pribadi yang berbeda dengan orang tua kandungnya, maka eh, anak tersebut bisa dipengaruhi oleh kakek neneknya misalnya, atau orang lain yang perilakunya baik misalnya, yang berada di sekitar mereka. Oke, jadi kalau nativisme itu menganggap pendidikan tidak berguna, justru rekayasa yang tidak alami itu malah memperburuk perkembangan seseorang, maka empirisme meyakini betul, meniscayakan
bahwasanya pendidikan itu menentukan perkembangan kepribadian maupun kecerdasan seseorang. Nah, pihak konvergensi sebaliknya mencoba menengahi ya, mencoba mengakomodir dua mazhab itu, bahwasanya memang nativisme itu ada benarnya, tapi empirisme juga ada benarnya. Karena itu ya dua-duanya bisa dianggap benar dalam bagian-bagian tertentu. Separuhnya benar, separuhnya salah. Sehingga bagi konvergensi ya eh, pengaruh perkembangan itu ya dipengaruhi oleh hereditas ya, tapi juga pendidikan. Nah, bagaimana dengan pandangan Islam? Nah, pandangan Islam itu kita merujuk kepada Al-Quran atau hadis. Nah, adakah Al-Quran atau hadis yang berbicara tentang Bapak apa betul Mbok, Benar kita. jarene dikon direkord dulu ngomong itu. Terus su- mana- Halo? Iya, Pak. Oke, ini Iya, kok masih halo bisa ya? Pak. Baik, kita lanjutkan. Tadi itu terkait dengan ini ya, pandangan Islam, ya. Bagaimana sih ajaran Islam berbicara tentang perkembangan peserta didik? Kira-kira samakah dengan nativisme ataukah dengan empirisme? Silakan ditanggapi pertanyaan saya ini. Empirisme. Ya, silakan. Kok bisa berpendapat demikian? Argumentasinya gimana itu? Ya, silakan di unmute. Yang bicara silakan di unmute. Ini dijelaskan ulang yang kayak bapaknya tadi itu, ta. Gimana, gimana? Suaranya kok nggak bisa, ini ya keras ya, nggak bisa. Oh, saya. Sorry, 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 sorry. Oke, silakan, silakan. Suaranya udah saya Ini buat. empirisme yang dijelaskan bapaknya tadi itu, ta. Pemahamannya gimana gitu. Ya, maksudnya gini, ajaran Islam itu kira-kira membenarkan nativisme atau empirisme, begitu. Yang jelas kan Al-Quran, hadis itu hadirnya ya lebih dahulu ya dari teori-teori yang tadi sudah saya kemukakan. Nah, tentu kemudian ajaran Islam lebih awal daripada teori-teori yang tadi sudah saya bahas ya. Nah, kira-kira menurut ajaran Islam, menurut bacaan yang sudah kamu pernah pelajari itu, kira-kira bagi Islam itu lebih membenarkan yang mana? Silakan. Yang konvergensi. Ya, gimana kok bisa berargumen seperti itu apa? Reasonnya apa ya mungkin penguat-penguat argumentasinya. Ya, silakan. Nggak usah takut.
Ayo guys, waktunya. Kan katanya konvergensi tadi kan tergantung lingkungannya sama gennya yang mempengaruhi Hmm, seseorang tadi. ya. Ya, kalau menurut saya ya kebanyakan kalau menurut ajaran Islam ya begitu, Pak. Tergantung lingkungannya juga sama gennya seseorang tadi. Hmm, itu itu ya kesimpulan kamu begitu ya. Tapi nggak punya dasar ya, nggak punya dasar kan biasanya ada dari Al-Quran, dari hadis gitu. Nah, masa nggak pernah ini, nggak pernah lihat itu, nggak pernah baca masa. Ya, ada yang lain selain Miftahul Husna? Fatimah, gimana Fat? Fitria, gimana Fit? Fitria, gak ngantuk kamu. Ayo ngomong Fit. Wes, kan sing ngomong, iki gak efektif ngene iki. Perkuliahan menengahi kabeh iki gak efektif belas. Makane nek kelas tak paksa kowe, tak paksa ngomong. Baik, Al-Quran saya mungkin belum mendapati ya penjelasan yang utuh terkait dengan masalah ini. Tetapi kalau hadis itu seringkali hmm, para ulama itu menggunakan hadis yang berikut ini ya. Hadisnya berbunyi begini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, fa'abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunassiranihi. Bisa menuliskannya ya. Bahasanya pakai apa itu? Pakai apa? Kalau dibacakan terus disuruh nulis itu apa biasanya? Pelajaran apa ini? Imla, ya? Atau khot? Imla ya? Oh ya, imla. Oke, ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira hadis yang saya baca tadi itu membela mazhab yang mana itu? Terus kok bisa dianggap membela mazhab ini atau mazhab itu gitu? Nah, nggak ada lagi ya, responnya juga nggak ada ini. Saya bacakan lagi. Kullu mauludin, nah ini hadis yang nanti silakan dicari ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Artinya apa? Kullu mauludin, setiap yang dilahirkan, nah, atau setiap anak begitu ya. Setiap anak yang dilahirkan, yuladu, dilahirkan alal fitrah, di atas fitrah. Itu maksudnya apa itu? Penjelasannya kira-kira hadis ini maksudnya gimana? Jadi seorang anak itu berarti sudah membawa fitrah, sudah ada potensi, nah, sudah ada pembawaan yang diperolehnya, gitu. Nah, itu penjelasannya begitu ya. Lu berarti ini Pak, hadis ini mendukung nativisme. Iya, jadi hadis ini mengakui peran nativisme.